Pemirsa, PT Prodia Widya Husada Tbk mempertahankan keberlanjutan kinerja positif. Kita akan membahas strategi bisnis Prodia bersama Direktur Utama PT Prodia Widya Husada Tbk, Dewi Mulyati. Selamat pagi, Ibu Dewi. Apa kabar, Ibu? Selamat pagi, Mbak Pak Cakri. Baik. Ibu, ini kinerja Prodia sangat baik begitu ya. Kita tahu sepanjang pandemi ini juga orang jadi lebih aware dengan kesehatan mereka, lebih sering lagi, lebih rutin lagi memeriksakan kesehatan mereka begitu. Apakah ini juga jadi salah satu yang mempengaruhi tingkat pendapatan ataupun laba bersih dari Prodia sendiri bisa melejit di kuartal ketiga saat ini begitu? Betul sekali Mbak Cakri, memang kesadaran kesehatan yang meningkat setelah pandemi ya itu memberikan dampak positif bagi kami, terutama dalam hal pendapatan. Namun kami juga tentunya merespon situasi ini dengan antisipasi ya pada saat memasuki tahun 2021. Dalam perencanaan kami sudah melihat ada beberapa skenario, ya skenario apabila COVID-19 ini akan selesai di awal tahun, di pertengahan tahun atau di akhir tahun. Nah, ini direspon dengan sangat baik semua persiapan yang kami lakukan, termasuk digital transformation yang kami akselerasi dalam layanan digital, dalam layanan mobile apps kami, termasuk home service di dalamnya. Baik, nah ini memang digitalisasi yang menjadi backbone juga ya untuk pelayanan kesehatan khususnya selama pandemi. Tapi apa yang spesifik dari layanan digitalisasi yang dilakukan oleh Prodia begitu, Bu? Ya, sebenarnya kami sudah memulai layanan digital ini sejak di awal kami masuk sebagai emiten ya, listed company di awal tahun 2017 itu sudah dipersiapkan dan jauh-jauh sebenarnya sebelumnya kami sebenarnya sudah mempunyai IT blueprint untuk ini, namun ketika pandemi ini menjadi lebih cepat kebutuhannya dan kami upayakan untuk diakselerasi pemanfaatannya. Jadi kami sebenarnya sudah mempunyai mobile apps itu sekitar 3-4 tahun yang lalu. Dan kami terus upgrade sesuai dengan kebutuhan voice of customers ya. Jadi kita perluas. Tetapi tentunya digital transformation bukan hanya bagi pelanggan tetapi juga secara internal. Sehingga banyak sekali yang kami lakukan digitalisasi di internal ya, operation itu membuat kami lebih efisien. Nah, jadi bagi customer journey itu kami menerapkan pola customer centric model. Nah, sementara di internal proses kami menerapkan operation excellence. Dengan itu kita meningkat secara revenue ya, pendapatan dan juga efisien di pengelolaan biaya. Oke, baik. Digitalisasi bukan barang baru bagi Prodia, tapi akselerasinya jadi lebih cepat begitu karena pandemi ya, Bu? Betul. Nah, ini dari yang kita dapatkan informasi bahwa ada target pendapatan untuk laba bersih hingga akhir tahun menutup 2021 ini sebenarnya ditingkatkan hingga 30% kalau tidak salah begitu ya, Bu ya. Strategi apa yang sudah dilakukan oleh Prodia selain digitalisasi tadi? Ya, perencanaan peningkatan ini tentunya kami sesuaikan dengan perolehan kami di semester 1 dan juga di quarter 3 ya, di 9 months kami gitu ya. Sebenarnya di awal tahun kami tidak merencanakan setinggi ini. Namun respon yang kami buat dari strategi yang disiapkan itu rupanya luar biasa ya. Dan juga kondisi sudah jauh membaik ya, kondisi makro, pertumbuhan ekonomi juga mulai menggeliat. Oleh karenanya kami mempersiapkan segala sesuatunya untuk mencapai kinerja akhir tahun ini secara full year ini dengan baik ya. Terus melihat dari lesson learned yang kemarin itu bagaimana kita bisa meningkatkan digital ya. Bukan hanya peningkatan layanan secara fisikal tapi juga digital. Jadi kita punya layanan omnichannel dan mempersiapkan ke depannya membangun suatu ekosistem kesehatan di dalam pelayanan. Oke, baik. Itu tadi omnichannel juga memang penting apalagi untuk kesehatan yang sekarang masyarakat semakin aware begitu dengan kesehatan mereka di mana saja ingin mengetahui kondisi kesehatan ya, Bu, saat ini. Kalau melihat pangsa pasar Prodia, Bu Dewi, seperti apa pangsa pasar atau akan ada perluasan pangsa pasar ke depannya di 2022. Optimisme untuk menatap 2022 sendiri seperti apa kalau dilihat dari pangsa pasar Prodia?
Ya, sebenarnya dari pandemi ini kami banyak sekali mengalami peningkatan jumlah pelanggan baru. Baik. Ya, baik pelanggan individual maupun pelanggan rumah sakit perujuk, ya, maupun pelanggan perusahaan. Corporate mungkin ya. Memang ya corporate. Nah, memang awalnya di tahun 2020 itu kebanyakan kebutuhannya untuk COVID-19, termasuk pelanggan dokter juga meningkat, ya, karena untuk COVID-19. Nah, tetapi kami mengelolanya ini di dalam CRM kami, ya, supaya ini meningkat menjadi pelanggan yang loyal ke depannya. Nah, ini kami harapkan jumlah pelanggan meningkat, ya, segmentasi pelanggan baru juga akan bertambah, ya. Utamanya misalnya kami melihat kebutuhan medical tourism, ya, bukan hanya orang luar ke dalam, sekarang belum bisa ya, tetapi juga ternyata banyak sekali orang Indonesia yang biasa check up di luar negeri ataupun kontrol penyakitnya di luar negeri, mereka tidak bisa keluar kan, dalam harus di Indonesia saja jadinya ya. Ya, tapi mereka bisa melakukan telekonsultasi dengan dokternya atau rumah sakitnya. Nah, tapi untuk kebutuhan lab testing tentunya harus ada lab testing, dokter-dokter di luar itu kalau konsul ya. Nah, itu mereka periksakan ke Prodia. Nah, segmen ini cukup menjanjikan. Jadi ke depan medical tourism seperti apa yang dicanangkan pemerintah, itu juga suatu segmen baru yang sangat menarik, Mbak. Baik, medical tourism ini menarik jadinya ya, seperti produk atau barang baru, tapi sebenarnya itu yang sudah sering dilakukan oleh masyarakat kita. Bedanya tidak bisa sambil jalan-jalan begitu. Nah, ini ada strategi apa Ibu dari Prodia sendiri untuk memenuhi segmen ini dan juga untuk memenuhi target untuk di 2022 itu tadi? Ya, tentunya kami membutuhkan dukungan pemerintah ya, Mbak. Dalam hal ini soal license, soal bagaimana juga pengelolaannya di setiap outlet kami itu sangat kami butuhkan. Ya, sebenarnya yang namanya medical tourism ataupun tes referral ini bukan sekedar orangnya yang periksa lab kemudian hasilnya kita konsulkan keluar atau sebaliknya orangnya datang ke Indonesia dan mereka melakukan itu di Prodia, tetapi juga banyak sekali sebenarnya permintaan dari negara tetangga untuk memeriksakan lab testingnya di Prodia sebenarnya, karena Prodia mempunyai lebih dari 3.000 jenis tes. Ya, dan tidak semua lab di ASEAN ini selengkap Prodia. Jadi sebenarnya peluang itu ada. Nah, namun untuk mengirimkan sampel manusia ya dalam hal ini ya, human sample masuk ke Indonesia itu tidak semudah kita kirim ke luar logistik negeri. yang biasa ya Bu ya. Nah, sebenarnya ini kan suatu devisa yang luar biasa gitu. Kalau kita bisa punya referral dalam hal medical tourism-nya itu yang berjalan-jalan itu sampelnya gitu. Nah, ini yang kami sangat butuhkan dukungannya. Dukungan dari pemerintah. Nah, selain dukungan dari pemerintah, kok kayak kita berpikir investasinya juga harus besar juga kah untuk menjalankan segmen ini begitu, karena kita ingin tidak hanya wisata medis saja begitu yang bisa meningkat, tapi digitalisasinya semakin baik hingga Prodia ini juga semakin disasar oleh aktivitas medis di luar Indonesia sendiri begitu, Asia lah setidaknya, kawasan Asia. Betul sekali Mbak Cakri. Jadi memang ke depan kita akan lebih fokus berinvestasi untuk digital ya. Jadi ke IT itu kita lebih banyak melakukan investment ya. Ini akan meningkatkan layanan kita tanpa batas ya, tanpa batas waktu, tanpa batas tempat. Sampai saat ini saja mobile apps kami itu banyak digunakan dari luar. Jadi yang orang tuanya di Indonesia tapi anak-anaknya ada di luar negeri, mereka sering pesan pemeriksaan lab ke Prodia dan nanti keluarganya bisa datang ke Prodia. Nah, investasi yang seperti ini nih, Prodia mendapatkan alokasi dana khususkah atau seperti apa Ibu untuk melakukan investasi, karena ini pastinya cukup besar juga begitu? Ya, sebenarnya ini sudah merupakan rencana jangka panjang kami ya. Tadi saya katakan sejak tahun 2010 saja kami sudah punya
IT blueprint dan kami lanjutkan ke 2018 dan seterusnya di renewal. Ini sudah masuk ke dalam rencana capex kami. Jadi ini masih menggunakan proceed IPO, plus juga kami masih punya laba operasional dengan tambahan tiap tahunnya. Oke, baik. Kita akan lanjutkan seperti apa prospek saham dan bagaimana pasar mengapresiasi saham dari Prodia di segmen berikutnya, Ibu Dewi. Pemirsa tetaplah bersama kami, Dialog Corporate Action akan kembali sesaat lagi. Husada TBK telah melantai di Bursa Efek Indonesia sejak 7 Desember 2016. Setengah dasar Bursa Efek Indonesia telah menjadikan emiten ini menarik perhatian pelaku pasar. Rekan Rolando Sambuaga akan menyampaikan sejumlah informasinya. Silakan Ando. Ya, baik Cakri dan pemirsa, saham PT Prodia Widya Husada TBK telah tampil impresif tahun ini, terutama memasuki semester 2. Nah, kita lihat ada sejumlah data informatif tentang Prodia dan pergerakan sahamnya. Ya, PT Prodia Widya Husada TBK dengan kode emiten PRDA itu melakukan pencatatan perdana di Bursa Efek Indonesia pada 7 Desember 2016 di papan utama dengan bidang usaha utama jasa pelayanan dan penyelenggaraan kesehatan dan jasa pelayanan penunjang kesehatan lainnya untuk kepentingan masyarakat luas. Di sektor kesehatan, subsektor jasa dan peralatan kesehatan di industri penyedia jasa kesehatan. Lalu berikutnya kita lihat bersama ada siapa saja pemegang saham dari Prodia Widya Husada TBK. Sebesar 57% atau senilai 534,37 juta saham dipegang oleh PT Prodia Utama. Lalu selanjutnya Bio Majesty PT Ltd sebesar 18% atau 168,75 juta dan sisanya oleh masyarakat yaitu sebesar 25% atau 234,7 juta saham. Kita simak bersama, berikutnya adalah pergerakan nilai saham Prodia. PRDA pada awal tahun dibuka di level Rp3.390 per lembar saham, di mana ini adalah posisi terendah sepanjang tahun 2021 ini. Dan kita lihat lalu kemudian terus naik, terus meningkat pada pada 5 Juli ini berada di posisi Rp8.750 per lembar saham, namun kemudian sempat turun pada 25 Oktober di level Rp6.125 per lembar saham, namun kemudian rebound dan di posisi tertinggi pada 29 November 2021 di level Rp9.525 per lembar saham, namun pada Jumat lalu 10 Desember 2021 terkoreksi sekitar 450 poin di level Rp9.075 per lembar saham. Demikian, kembali ke Anda Cakri. Baik, terima kasih Ando dan kita kembali bersama Ibu Dewi Mulyati. Ibu Dewi melihat pergerakan dari harga saham PRDA, Anda sendiri melihat seperti apa sebenarnya apresiasi pasar begitu terhadap PRDA ditutup di 9.075 di minggu lalu begitu, apakah ini sudah merefleksikan harga dari PRDA ini sudah merefleksikan apa yang sudah diraih oleh Prodia untuk sepanjang tahun ini dari pandangan Anda Ibu melihatnya? Ya, terima kasih pertanyaannya. Saya rasa seperti itu ya, karena effort yang kami lakukan itu bukan hal yang sederhana. Kami sangat serius mempersiapkan semua situasi ini dan merespon ya dengan berbagai antisipasi, dengan beberapa skenario. Jadi saya rasa ini satu apresiasi dari market yang sangat baik, yang kami juga ucapkan terima kasih kepada para investor yang semakin percaya kepada Prodia. Ya, tapi saya masih melihat bahwa kelihatannya tuh naik turunnya ya masih mengikuti naik turunnya COVID-19 gitu. Apalagi kalau sudah ada HET, terus kayaknya tuh akan turun begitu. Padahal sesungguhnya apa yang dilakukan Prodia tidak hanya COVID-19 testing. Baik. Dan kalau melihat dari aksi korporasi mungkin adakah rencana ke depan mungkin dalam jangka pendek atau mengawali 2022 begitu yang akan dilakukan oleh perusahaan? Maaf Mbak, saya kurang... Ya, untuk aksi korporasi apakah akan ada yang dilakukan di pasar modal Ibu mungkin mengawali 2022 nanti? Oke, aksi korporasi sebenarnya tidak ada yang terlalu berbeda dari sebelumnya, namun percepatan ke arah digital transformation ini kami akan lakukan. Jadi persiapan-persiapan terhadap respon keinginan dilayani di rumah, ya, seperti home service, kemudian juga layanan-layanan yang
basis pada personalize yang memang kami sosialisasikan terus-menerus, itu kami akan tingkatkan, dan itu hanya bisa semakin dipenuhi dengan adanya digitalisasi, termasuk nanti di dalamnya ada ekosistem kesehatan. Jadi kami akan banyak sekali ke arah sana ya, strategi-strategi ke arah digital. Namun aksi korporasi yang berbeda sekali itu belum kami lakukan. Baik, pelayanan, ini pelayanan yang komplit begitu ya, secara menyeluruh, tapi berkaitan dengan seluruhnya digitalisasi kepada para pelanggan, baik internal maupun baik kepada pelanggan maupun ke dalam internal dari perseroan sendiri. Baik, kita masih ada satu. Dan jangan lupa kami dan jangan lupa kami punya sister company ya. Sister company ini ada Prodia, ada CRO ya, Contract Research Organization, banyak melakukan clinical trial, utamanya dalam hal vaksin. Jadi peningkatan pelayanan clinical trial dari pabrik farmasi juga meningkat di sister company, dan itu akan menjadi efek positif bagi Prodia ya, peningkatan lab testing di segmen itu. Oke, baik. Dan kita masih ada satu segmen lagi, Bu Dewi tetap bersama kami. Pemirsa, Corporate Action akan segera kembali usai News Update. Ibu Dewi Mulyati, Direktur Utama PT Prodia Widya Husada Tbk. Bu Dewi, kita ingin melihat 2022 persiapan yang dilakukan oleh Prodia sendiri untuk CAPEX di 2022. Berapa yang ditargetkan dan alokasinya rencananya akan untuk pengembangan apa saja, Bu? Terutama digitalisasi tadi ya. Ya, terima kasih Mbak Cakri. Untuk CAPEX, kami menetapkan masih sama dengan tahun lalu, sekitar 200 miliar. Ya. Untuk yaitu tadi, terutama adalah untuk pengembangan digital, tapi juga ada beberapa renovasi ataupun relokasi cabang kami yang akan kami lakukan juga, itu masuk di dalam CAPEX kami menuju kepada standarisasi layanan ya Mbak. Kemudian juga masih ada beberapa rencana membuka outlet baru, walaupun tidak terlalu banyak. Masih seputar yang utama adalah digitalisasi. Digitalisasi, baik. Ini kalau boleh tahu sudah seberapa banyak cabang dari Prodia yang sudah melayani baik dari medis ataupun mungkin ada hal lain begitu yang pelayanan yang diberikan oleh Prodia di seluruh Indonesia saja begitu? Atau mungkin sudah ada yang di luar Indonesia begitu, Ibu? Ya, sampai saat ini masih di Indonesia. Ada 152 cabang, tetapi kalau dijumlahkan dengan keseluruhan outlet kami yang terdiri dari point of care, misalnya di klinik dokter ataupun di rumah sakit ya, lab rumah sakit, itu ada 257 outlet tersebar di 127 kota. Sudah ada di seluruh provinsi, 34 provinsi. Baik, dan ini diharapkan semakin baik pelayanan, brand loyalty dari konsumen, baik juga tadi dari corporate maupun dari pihak rumah sakit ini juga semakin meningkat di 2022 mendatang begitu ya Bu ya. Kalau melihat dari sektor medis begitu, dari bidang seperti ini, laboratorium, apa yang akan dilakukan untuk research and development mungkin, ataupun peningkatan kemampuan dari segi mungkin medical begitu yang dilakukan oleh Prodia, ini menjadi concern juga tidak untuk di 2022 mendatang? Iya, sangat Mbak. Jadi untuk inovasi, kami bukan hanya melakukan inovasi di bidang IT atau digital, tetapi utamanya lagi adalah justru di teknologi laboratorium. Ya. Kami mempunyai tenaga saintis ya, sebanyak sekitar 40 PhD di Prodia, dan juga ada sekitar 70 Master of Science yang tersebar dari mulai di lab R&D sampai ke marketing. Ya. Jadi memang bisnis kami ini bisnis yang landasannya adalah ilmiah. Oleh karena itu pengembangan di bidang lab testing akan terus dilakukan, termasuk pengembangan teknologi di dalam setiap lab. Ya, apakah itu di lab rujukan di nasional, rujukan kami di Jakarta, ada juga regional di Surabaya, di Makassar maupun di Medan. Ya, teknologi ini selalu merupakan teknologi terbaru dan kebanyakan belum ada di lab lainnya. Kalau di luar negeri sudah banyak lab seperti mass spec dan juga molecular diagnostic. Jadi sebenarnya PCR buat kami ini bukan hal yang baru. Ini sudah sangat lama, sejak
awal tahun 2000-an kami sudah memulai dengan PCR untuk hepatitis. Baik, tapi masif ya, akhirnya itu tadi akselerasi membuat semuanya juga jadi harus berkembang dengan cepat mengikuti kondisi pandemi kita saat ini. Baik, terakhir mungkin yang bisa disampaikan Ibu mewakili dari Perseroan, apa yang bisa diinformasikan pada pelaku pasar supaya itu tadi kepercayaan dan optimisme pelaku pasar ini juga semakin seiring berjalan begitu semakin besar juga terhadap Prodia. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dari investor ataupun pelaku pasar tadi kepada Prodia. Ya, untuk Anda ketahui semua bahwa suatu diagnostik yang dilakukan oleh tenaga medis sebenarnya 70% ditentukan oleh tes laboratorium. Jadi dengan meningkatnya pemanfaatan tes laboratorium ini, maka akan meningkat pula kualitas diagnostik kita, ya seperti dilakukan oleh banyak sekali tenaga kesehatan di luar negeri. Ya. Dan kami sangat bersyukur dengan pandemi ini, walaupun kita susah semua, bahwa edukasi tentang tes laboratorium itu dipercepat. Biasanya kami melakukan edukasi itu sulit sekali ya, untuk mengerti apa itu PCR, apa itu infectious disease, itu sulit. Sekarang semua pinter semua tentang PCR, tentang antigen, antibody ya, dan itu menjadi satu keuntungan juga buat kami. Baik, sama-sama saling mengedukasi masyarakat juga dengan semakin berkembangnya kemampuan yang dimiliki oleh laboratorium kita. Baik, semoga Prodia ini juga semakin berkembang, akhirnya juga membantu perkembangan dunia medis kita khususnya saat ini ya Bu ya, saat sama-sama kita berperang melawan pandemi. Terima kasih Ibu Dewi Mulyati untuk waktu Anda bergabung bersama kami di Corporate Action. Sehat selalu. Terima kasih. Baik pemirsa, Corporate Action masih akan kembali dengan informasi lainnya sesaat lagi.